Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali berwajah bertatap muka, berkumpul dalam majelis ilmu, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Dan tentu harapan kita mudah-mudahan memberikan manfaat kita sekalian, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita amalkan, ilmu yang bisa kita sebarluaskan, dan tentu pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kita sekalian, baik di dunia maupun nanti yang kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut yang setia yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ramai Allah. Amin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada hadis yang pertama dari bab as-sidqu. Jadi as-sidqu itu seperti itu. Dalam pekan yang lalu kita sampaikan ada beberapa definisi. Pertama itu mutabaqatul khabari bil waqi'. Jadi sebuah berita atau informasi yang kita sampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada, namanya sidqu. Orang bilang ini dagangan saya asli, tapi nyatanya memang asli, namanya sidqu, jujur. Kalau tidak begitu namanya al-kadhib, itu berdusta. As-sidqu, jujur, ini menjadi salah satu akhlak atau sifat terpuji yang sangat mendasar sekali, karena dari kejujuran inilah akan memunculkan amal-amal yang baik. Kita pernah mendengar sebuah cerita, misalnya ada seseorang yang ingin masuk Islam, kemudian datang ke majelis lagi, dan seseorang tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini ingin masuk Islam, tetapi saya sulit sekali meninggalkan perbuatan-perbuatan yang selama ini kami lakukan. Perbuatan yang dilakukan itu apa? Istilah sekarang itu mo-rimo, itu ada mabuk, ada judi, dan sebagainya.
yang dipesankan Rasul apa? Oke, kamu mau Islam, Bismillah, tapi kita punya syarat, punya himbauan hukum ajaran agar kamu tidak berbuat dusta. Jadi kamu harus selalu jujur. Dalam perjalanan itu, seseorang tadi bisa juga terlintas pikirannya mau melakukan sesuatu yang tidak baik tadi, tapi dalam waktu yang sama dia ingat pesan Rasul SAW tadi supaya jujur. Ya, ketika dia mau terbesit dalam hati itu melakukan sesuatu yang tidak baik, dia ingat saya tadi sudah dipesan oleh Rasul supaya jujur. Nanti kalau saya ketemu dan bertanya oleh Rasul saya itu apa yang harus aku jawab gitu. Ketika dia ingat itu dia nggak jadi, dan begitu seterusnya. Jadi makanya kejujuran itu menjadi sifat mulia, sifat yang agung, budi pekerti yang sangat luhur begitu, yang menjadi cikal bakal kebaikan dalam segala bentuknya. Jadi bahwa dan sekalian yang menggunakan Allah SWT, walaupun kejujuran itu memang satu hal yang sangat sulit dan berat begitu. Apalagi dalam situasi sekarang ini kan sekarang banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh orang itu dalam rangka menginginkan satu keuntungan yang cepat itu, maka dia rela melakukan hal-hal yang tidak jujur tadi. Contohnya namanya ada seorang pedagang pembeli, ketika ditawar baru 5.000 ditawar begitu, dia responnya itu kamu tadi sudah ditawar sama yang lain itu 10.000 bawahnya, maka tidak ada yang namanya awal sebelumnya, terus tadi ini kan lazim dilakukan oleh para pedagang. Makanya dalam doa itu kan at-tajir as-saduq ma'allahi wa rasulih, artinya seseorang yang jujur itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang baik, artinya di surga. Ada lagi namanya, kalau pernah dengar sebuah cerita gitu dari seorang pegawai bank. Jadi pegawai bank itu dia biasa memberikan pinjaman kepada para petani. Jadi kebetulan petaninya itu sayur-sayuran atau tomat. Pada setelah dia melakukan kunjungan begitu, ternyata dia punya kebiasaan yang bisa dikatakan kita tidak terlalu jujur. Karena apa? Jadi ketika menjelang subuh itu, dia lihat tomatnya itu yang masih hijau atau apa itu disemprot dengan zat-zat tertentu supaya cepat menguning dan merah. Sehingga dengan demikian dia bisa bawa ke pasar begitu dan kemudian dijual belikan kepada orang-orang. Ini namanya kan ada penipuan gitu, karena menjual sesuatu itu qabla dulu sholat tidak. Jadi menjual sesuatu sebelum tampak jelas yang bisa dimakan ataupun dimanfaatkan seseorang itu sudah tidak diperbolehkan gitu. Karena banyak orang sudah makan begitu disemprot ataupun diapakan itu, walaupun usia prakteknya sudah belum waktunya, tapi nanti kelihatan kuning dan seterusnya. Akhirnya ketika dibeli, walaupun tampaknya itu mati, tapi rasanya hidup. Ini satu tindakan yang barangkali mungkin tadi termasuk tidak jujur, tapi yang sekarang sudah salah paham.
sekali dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan kita. Orang jual es begitu namanya, gelasnya itu jadi apa namanya, bawahnya sudah dicat merah begitu supaya kelihatan air itu sirup itu banyak begitu, padahal supaya tidak ada sirupnya sedikit gitu. Ini kan namanya mengelabui, artinya membodohi atau menipu para konsumen tadi supaya dia beli. Dan itu lazim dilakukan oleh orang-orang. Oleh karena itu, mari kita sekalian ini sebagai seorang mukmin yang baik, kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang jujur, karena kejujuran ini hanya akan mengantarkan kita ke surga. Dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Hadis bin Mas'ud, hadis diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini kehidupan atau sejarahnya sudah pernah disampaikan. Dia termasuk biasa bikin awali, jadi orang-orang yang masuk Islamnya itu termasuk generasi awal begitu. Dan dia termasuk juga sahabat yang dikenal ini apa namanya ahli qiraah, yang bacaan Qur'annya itu banyak begitu. Dan dia termasuk orang yang pertama kali berani menyebarkan Al-Quran secara jahriyah, secara terang-terangan di kota Makkah dan Nabi. Dan meskipun apa, dia mesti harus mendapatkan apa namanya aksi yang tidak menyenangkan terhadap diri. Ini tentu menunjukkan betapa keimanan dan keikhlasan dia di dalam memeluk agama Islam. Beliau meriwayatkan dalam sini Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Qala, Nabi bersabda, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran atau kebenaran tadi yahdi ilal birri. Jadi yahdi artinya menunjukkan, mengantarkan ilal birri kepada segala bentuk kebaikan. Jadi al-bir itu maknanya ismun jami'un yasma'u jami' anwa'il khair. Jadi nama yang pengertian itu mencakup segala bentuk kebaikan, al-bir. Kalau disebut birrul walidain, berbuat baik atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua, artinya dia segala bentuk kebaikan yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Walaupun mungkin tampaknya seperti sepele gitu. Biasanya kan orang-orang tua itu pemilihan gitu. Ya, anaknya beli sesuatu umpamanya, kemudian sesuatu yang dibeli itu dibawa ke kamar, dimakan sendiri sama suaminya, sama istrinya begitu. Dan dia tidak ditawari. Ini membuat juga suasana tidak nyaman bagi kedua orang tua. Itu namanya tidak diruang jadi. Karena tadi al-birru itu artinya ismun jami'un li jami' wujudil khair. Jadi segala hal yang bisa dikatakan sebagai kebaikan tadi, walaupun tadi terkait dengan perasaan kita begitu. Jadi inna sidqa yahdi ilal birr. Jadi sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan, mengantarkan kepada kebaikan. Jadi kebaikan itu dimulai dari jujur tadi. Yang itu kaitannya begitu. Orang berbuat salah itu juga dimulai dari ketidakjujuran begitu. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu
akan mengantarkan seseorang kepada surga. Surga kita ketahui adalah kenikmatan puncak yang dijadikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Jadi masa depan seorang mukmin itu adalah nanti di surga. Jadi kalau kawannya ini masa depannya si bulan namanya bagus karena dia diterima kerja di BUMN, namanya gajinya besar, tunjangannya juga besar. Ini sebenarnya masa depan yang pendek gitu. Tapi masa depan orang mukmin yang betul adalah nanti dalam kehidupan di akhirat. Kalau seseorang itu termasuk bintang jannah, berarti dia masa depannya cerah. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan seseorang untuk menjadi ahli jannah itu adalah melakukan apa? Kejujuran tadi. Karena dengan jujur itu akan menjaga seseorang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik tadi. Wa innal rajula, dan sesungguhnya seseorang laki-laki la yasduqu, sungguh dia menjadi orang yang jujur tadi, hatta yuktaba, sehingga ditulis indallah, di sisi Allah, siddiqan, sebagai orang yang jujur. Siddiqan itu artinya bentuk namanya sifat mubalaghah dari kata as-sadiq siddiq, jadi banyak jujurnya. Jadi artinya apa? Artinya kejujuran itu memang sesuatu sifat yang baik yang mestinya dilakukan secara terus-menerus, jadi satu minggu gitu, sehingga kita akan mendapatkan titel ataupun lakop atau sebutan oleh Allah SWT sebagai as-siddiq, as-siddiqin. Itu masuk derajat atau tingkatan yang sangat tinggi, termasuk dari lingkungan apa? As-shalihin, as-siddiqin. Dan tentu ya tempatnya nanti di surga. Maksud yang jelas namanya salah satu kata as-siddiq, as-siddiq. Ini kan beliau mendapatkan lakop atau titel sebagai as-siddiq, artinya beliau ini sudah dinyatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah ragu. Ya, ujianya ketika Rasul SAW menginformasikan bahwa semalam beliau telah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, itu perjalanan yang panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan yang ditempuh dengan zaman dulu transportasi adalah onta itu, sampai sebulan lebih namanya. Tapi Nabi Muhammad menginformasikan perjalanan itu hanya ditempuh dalam semalam. Bahkan perjalanan itu kemudian dilanjutkan dari transit di Baitul Maqdis tadi, kemudian lanjutkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan sholat subuh sudah balik lagi ke kota apa namanya, Makkah Al-Mukarramah. Jadi ini satu cerita begitu. Kalau kita pahami dengan nalar seseorang yang tidak beriman, tentu dia akan menyusahkan masa. Dan orang-orang Quraisy itu punya pengalaman tadi, pengalaman perjalanan dagang tadi, dan itu tidak mungkin. Tapi ketika Abu Al-Siddiq tadi didatangi oleh orang-orang kafir, orang-orang yang jahat begitu, dan mereka diprovokasi supaya tidak mengakui mendustakan. Tapi apa jawab Abu Al-Siddiq? Dia mengatakan kalau yang cerita itu adalah Nabi Muhammad, lebih dari itu aku akan percaya, akan membenarkan. Karena ini apa namanya,
informasi atau berita itu dipahami dalam kapasitasnya sebagai seorang yang mukmin. Orang mukmin itu kan dia percaya bahwa segala sesuatu yang memang dikuasai oleh Allah tidak ada namanya mustahil, karena Allah nggak kuasa gitu. Dan kemudian ada juga sekarang ini seperti para dari Paris mengatakan bahwa peristiwa Israel itu kan hanya mimpi. Tapi kemudian dijelaskan oleh para ulama, dikatakan bahwa itu terjadi dalam suasana yang betul-betul realistik, artinya nyata, lahir-lahir. Karena kalau itu terjadi dalam suasana mimpi, tentu tidak akan menjadikan gejolak di kalangan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang lemah imannya gitu. Karena yang namanya mimpi itu kan bisa jadi dalam semalam itu orang mimpi bepergian dari Indonesia ke Yusuf sana, kemudian balik lagi, dan pergi lagi kemana begitu, dan itu semua dalam satu malam. Tapi itu mimpi, sehingga orang tidak akan mendustakan. Tapi ketika Rasulullah mendustakan tentang esok dan esok tadi, dan kemudian orang berbondong-bondong untuk tidak meyakini, karena ini peristiwa yang betul-betul real, nyata ini. Dan peristiwa itu termasuk yang menggunakan dalam Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dia mendapatkan titel atau sebutan sebagai As-Siddiq, yaitu orang yang banyak sangat membenarkan. Di sini dinyatakan oleh hadis bahwa seseorang itu akan ditulis oleh Allah sebagai As-Siddiq ketika dia memang tadi tidak berdusta, tidak pernah berdusta, lalu melakukan jujur lagi. Dan jujur ini menjadi salah satu sifat asasi, sifat yang sangat mendasar yang dimiliki oleh para anbiya wa rasul. Makanya para anbiya wa rasul atau dalam kaitan dengan Muhammad, orang bisa mengatakan bahwa Muhammad bukan sihir, Muhammad itu majnun, gila, tetapi tidak ada di antara mereka itu yang menuduh Nabi itu adalah pendusta gitu. Karena sifat kejujuran Nabi itu betul-betul diyakini dan dipercayai oleh para orang-orang yang mengusung agama Islam. Bahkan sampai barang-barang yang mereka merasa tidak aman gitu, itu dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya innal kadhiba, dan sesungguhnya berdusta. Berarti kebalikannya itu yahdi ilal fujur. Yahdi itu mengantarkan atau menunjukkan ilal fujur kepada perbuatan fujur, itu perbuatan fasik, perbuatan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujur, dan sesungguhnya perbuatan fujur atau perbuatan fasik tadi, yahdi itu akan menunjukkan seseorang yang lari kepada neraka. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, di sini disebutkan hanya orang laki-laki, bukan berarti kemudian hanya laki-laki, ya wanita termasuk juga gitu. Artinya termasuk juga menyatakan bahwa seorang wanita itu juga mesti harus bersikap jujur, tidak berdusta gitu, sehingga dia akan mendapatkan sebutan atau ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dari ini dapat berkata sesungguhnya seorang laki-laki banyak ibu sungguh ia berdusta. Hatta kata sehingga ia ditulis di dalam Allah dan datang sebagai orang yang banyak berdusta, yang sangat berdusta. Dan itu tadi namanya sewa kemudian dari kata gadit, dari gadit itu bisa jadi dusta mungkin sekali dua kali. Kalau gadit
berarti dia memang peranginya, wataknya itu suka ini, berdusta gitu. Makanya ada sebutan Musailamah al-Kadzdzab. Jadi Musailamah al-Kadzdzab yaitu seseorang yang mengaku mengklaim sebagai nabi, dia berdusta juga. Hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berarti derajat hadisnya adalah sahih nomor satu. Jadi bahwa dari sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini sebuah hadis yang sangat penting juga, dan tentu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu, itu mesti di dalamnya ada hikmah, ada sesuatu yang penting gitu. Karena Allah Maha Hakim. Jadi Allah itu kan Maha bijaksana. Nah, konsekuensinya apa? Artinya segala hal yang diberikan oleh Allah itu tentu akan ada hikmahnya gitu. Kalau seseorang umpamanya belum tahu, ini bukan karena itu tidak mau hikmah, tapi kita yang belum sampai ke sana gitu. Akal kita yang belum cerdas begitu. Orang ketika memahami itu tentu dia akan memiliki motivasi untuk menjalankan, untuk melakukan sifat baik. Karena memang itu. Jadi orang yang jujur itu tidak berdusta, untuk skala pribadi itu juga akan menjadikan dia orang yang dicintai oleh orang lain gitu. Juga kalau bapak ibu-ibu itu ke pasar gitu, punya pengalaman ada seorang ibu ataupun bapak begitu, kalau menimbang atau menangkap itu jujur begitu namanya. Karena ini ada trik-triknya ya, orang tidak jujur gitu. Jadi orang menimbang sesuatu itu pertama digerakkan supaya naik begitu, itu akan turun lalu diambil barangnya gitu. Jadi seakan-akan barang itu betul-betul sudah satu kilo gitu, tapi nyatanya belum. Dan itu trik-trik yang dilakukan oleh para pedagang. Belum lagi ya tadi ada orang jual durian begitu supaya duriannya manis begitu, kalau dirasakan disuntik juga manis begitu. Ini hal-hal begitu tuh kalau dalam ceritanya kan juga banyak dilakukan oleh mereka semua. Tapi orang-orang yang kali-kali mungkin disolli wa yasum, sholat juga, puasa juga, tapi dia dalam rangka ingin mendapatkan keuntungan yang sampai punya tega berapa hari itu. Padahal dalam hadis lagi manusia karena paling sekinar itu. Jadi barang siapa yang menipu dalam transaksi jual beli itu tidak dianggap sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Orang tidak seperti itu, karena dia barangkali mungkin dia ini tidak pernah ngaji lagi gitu, atau disepelekan begitu. Padahal ketika dia sadar betul bahwa sesuatu keuntungan yang dihasilkan dengan kejujuran itu akan membawa keberkahan. Jadi untung sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada untung banyak tapi tidak berkah. Ya. Alhamdulillah, walaupun untungnya tidak banyak tapi memiliki keluarganya itu sakinah, mawaddah, warahmah, tentang ayat begitu. Tidak pernah ada terjadi konflik keluarga, perang Iran Israel namanya begitu, antem. Kemudian juga memiliki anak-anaknya juga pada nurut itu biru walidai. Ini kan namanya berkah. Tapi ada juga orang yang barangkali mungkin dia belum lama punya usaha itu
tapi nyatanya mobilnya tidak berapa lama nabrak begitu, rumahnya juga mungkin kebakar atau apa begitu. Ini bisa terjadi, itu namanya tidak berkah gitu. Dan kita ingin keberkahan itu, dan salah satu keberkahan itu diperoleh ya ketika kita melakukan transaksi dengan apa? Jujur, dengan penuh kejujuran. Walaupun itu susah, walaupun itu sulit, tapi orang mukmin mesti harus yakin betul bahwa janji-janji Allah itu menjadi satu kenyataan. Dan kita banyak sekali dari skala sosial begitu, orang yang jujur itu atau kejujuran itu juga akan menjadikan tokohnya hubungan antara satu dan yang lain. Masyarakat menjadi kuat begitu, dan saling bantu-bantu, saling tolong-menolong. Itu dimulai dari sikap kejujuran tadi gitu. Jadi kalau dari sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari kejujuran itulah akan mengantarkan kita kepada surga tadi, keterikatan puncak yang menjadi oleh Allah, dan begitulah dari dusta ataupun menipu dan seterusnya itu akan mengantar kita kepada perbuatan yang celaka. Dan dusta dan jujur ini baik dalam kaitan dengan lingkungan kemasyarakatan gitu. Orang mau melamar pekerjaan namanya, kemudian ijazahnya itu palsu namanya, ini kan juga tidak sedikit gitu. Nah, orang ketika dia berhasil mendapatkan pekerjaan tapi kemudian dengan cara memanipulasi ijazahnya itu tentu akan menjadi pegawai yang tidak baik gitu. Kalau dia seorang dokter gitu kan ada cerita juga ya kan di Unisula Islam Sultan Agung, seorang mahasiswa dia melamar jadi mahasiswa fakultas kedokteran, tapi ternyata ijazahnya itu tidak benar gitu. Nah ini kalau menjadi seorang dokter ya nanti ketika dia memberikan resep namanya resepnya tidak baik, tidak benar, terjadilah malapetaka musibah yang nanti akan menimpa kepada umat dan masyarakat. Dimulai dari dan tentu ya, dia akan mendapatkan ini sanksi tanggung jawab. Dan nanti dalam hadis berikutnya bahwa kejujuran itu akan menjadikan seorang tenang. Begitu pula orang yang berdusta, yang bersikap bohong, itu akan menjadikan apa? Ketidaktenangan dalam hati. Karena apa? Karena ketika seseorang itu tidak jujur, maka akan terjadi konflik kepentingan di dalam hatinya. Antara dia berusaha menunjukkan kebohongan tadi dengan kenyataan yang ada, sehingga terjadilah gejolak terus dalam hati nuraninya, dan itulah yang menjadikan seseorang itu tidak tenang dan tidurnya tidak bisa nyaman, ya mungkin dihantui kalau suatu saat nanti terbongkar rahasianya. Nah, seseorang kalau tidurnya tidak nyaman, akhirnya apa? Bisa sakit juga dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya fakta-fakta yang nyata begitu yang menunjukkan kepada sekalian betapa pentingnya sikap bersikap jujur tadi, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik pertolongan Allah, diberikan hidayah oleh Allah, mampu untuk bersikap jujur tadi. Dan mudah-mudahan kita sekalian dengan diberikan Allah tadi kekuatan dan kemampuan untuk bersikap jujur dan mengantarkan kita sekalian kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini muttafaq alaih, berarti hadis yang sahih betul, yang betul-betul memang hadis ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis akal-akal namanya, bukan hadis buang begitu,
istilah sekarang, tapi hadis yang betul-betul pernah disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul dalam Al-Quran menyatakan bahwa yang tipuan hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu ketika bersabda itu bukan timbul dari hawa nafsunya, tapi betul-betul memang muncul dari wahyu. Artinya berdasarkan ilham atau taklim, pengajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itulah bahwa alaina illa kita menjadi kewajiban kita untuk berusaha mengikuti, mengamalkan dalam kehidupan kita, baik secara personal, pribadi maupun dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan insya Allah dengan cara begitulah akan menjadikan kita sekalian menjadi ahli jannah, menjadi penghuni surga yang menjadi impian kita semuanya, menjadi keinginan kita semuanya. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Dan barangkali jika ada pertanyaan, monggo silakan. Kita kalau di masyarakat praktek sidik ini tetap dalam budaya. Contoh, kita menjadi petani, pada pisang itu sudah tua, tapi kalau matang itu nunggu matang itu tidak bisa baru. Nanti jualnya jadi ngapain itu karena saya kita potong, ya kita terus ambil sikap, terus kita arbit biar bebas bersama. Tapi niat kita tidak tadi berdalam memang bisa masih buka itu diarbit bisa matang, tapi rasanya tidak enak. Ini jelas tidak jujur. Nah, kalau sudah tua, ini termasuk kita subhat apa enggak, cara kita menghindari apa biar kita kalau ada dosa itu apa cukup istighfar sejalan. Misalnya seperti itu kan apa ya, tipis lah. Kita seperti itu seperti pisang sudah tua, ada tua, tapi dia tidak matangnya biar misalnya satu tumbuh milik kalau kita ini sudah bisa matang. Nah, itu termasuk ya kita memang gimana ya, kita orang sosial itu kalau jujur tenang itu yo, tapi kan prakteknya seperti itu. Oh, nonton proposal, tanya orang aku. Kalau sudah baru, atau dicengkai terus misalnya syarat seperti itu, karena nonton matang itu bukan belum dibuka di provinsi. Nah, kita cara menghindarinya praktek itu kan harus istighfar, karena itu kan dikatakan sudah antara murid dan kita prakteknya. Terus kita kan di pasar itu ada pas tanah, kesehatan tanah. Kadang-kadang itu kita mungkin yang punya kemarin banyak gede itu ada tim menilai dari pas tanah itu pengawasan tanah. Kalau sampai apa itu bayung saja dari daerah mana politik pakainya obat apa itu saja. Nah, kita kalau tidak tahu ini apa cara kita bekerja itu terlalu sedikit, terlalu benar itu mungkin angel. Nah, ini termasuk bodoh atau termasuk kita cukup istighfar, kita tidak sengaja begitu kira-kira. Terima kasih. Ya, tanya bagus. Jadi kalau menurut pandangan saya, kalau
lebih khusyuk apabila butuh sholat tidak. Jadi tidak sah menjual sesuatu sebelum tampak dia sudah memiliki kepatutan dan kelayakan. Jadi kalau kita lihat produknya itu, ya mungkin harus sudah matang pohon gitu. Ya artinya dia sudah usia petik gitu. Jadi sudah usia petik. Nah, yang tidak benar itu kan yang mestinya dia masih beberapa bulan lagi, tapi kemudian dia nanti memang di rumah diproses gitu, supaya dia dipaksa atau kuning gitu. Jadi pengalaman saya itu dulu waktu saya di Sayung gitu. Jadi dulu belakang itu banyak pohon-pohon mangga. Sekarang sudah mati semuanya karena rock itu. Itu kadang ada orang beli gitu dari pemula itu dia sampai yang sepertinya masih meluntil itu diambil juga gitu. Ya, jadi mungkin kita tanya kok diambil juga, ya karena dia nanti dikasih obat atau apa begitu, ya kaki atau kemudian apa lagi begitu supaya dia bisa kelihatan matang gitu. Ini kan membahayakan juga ini kepada konsumen gitu. Nah, menurut saya itu tidak boleh gitu. Tapi kalau memang dia sudah usia petik begitu, tapi kemudian untuk mematangkan itu pakai karbit, ya, biar dan seterusnya, menurut saya itu ya sesuatu yang umrahnya dibolehkan lagi. Karena memang yang namanya barang satu kunjung itu kan tidak bisa semuanya pakai barang umrah gitu. Jadi upaya-upaya yang memang wajar gitu. Karena memang kalau tidak pakai karbit itu biasanya maknanya tidak bisa seragam. Ada yang sudah matang, ada yang belum. Nah kalau yang belum itu kita tunggu, nanti akhirnya yang sudah matang bosok juga. Jadi ada masalah juga. Nah contoh yang seperti saya sampaikan tadi kan, pamannya kayak orang jual tomat itu dia belum usia petik itu masih jujur begitu, tapi supaya kelihatan oleh konsumen dia kuning begitu atau mungkin merah disemprot begitu. Dan ini banyak dilakukan oleh para petani begitu. Nah, ini kan namanya tidak jujur lagi. Dan bisa jadi yang melakukan itu adalah ya sholatnya juga sholat, puasanya juga puasa, mungkin berhaji juga, tapi hal yang seperti itu tidak diperhatikan, padahal itu dosa juga. Dan akibatnya apa? Ya mungkin harta kekayaan yang dia dapatkan menjadi tidak berkah gitu. Banyak tapi justru malapetaka dan seterusnya. Itu ini tidak dibangun. Kita jual barang itu ujon yang banyak. Kuih aku ngejamin adol, tapi masih kecil itu harganya kan sama. Tapi itu maka aku sampai 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu
investasi yang sifatnya itu apa? Istisna'iyah, jadi perkecualian. Artinya dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Dan sesuatu yang bersifat istisna'i itu tidak bisa kemudian dianalogikan dengan hal-hal yang lain begitu. Jadi oleh karena itu menurut saya seperti sistem hijau tadi itu mesti harus ada tadi batasan-batasannya dan syarat-syaratnya, dan itu bahas panjang dalam KPI begitu. Jadi tidak semua barang itu bisa diakati dengan sistem hijau tadi. Iya, yang dibolehkan dengan syarat-syarat kan ada darurat memang, darurat tadi. Dan darurat itu kan kalau dalam definisi fikih itu kan memang kalau terjadi apa-apa akan menimbulkan apa? Bahaya kematian atau mungkin cacat sepanjang hidup dan seterusnya. Tapi kalau hanya orang ingin mendapatkan keuntungan dunia secepatnya itu bukan darurat. Karena dia kalau toh lamanya menunggu sebulan 2 bulan masih hidup juga gitu. Kalau dia ingin mendapatkan keuntungan secepatnya, nah ini belum termasuk darurat ya. Nah ini untuk menjadi apa namanya kritik ataupun kewaspadaan dari sekalian. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi madharat, menimbulkan bahaya yang barangkali mungkin nanti akan menimpa kepada masyarakat secara umum. Walaupun sekarang ya tadi saking orang keburu bagaimana mendapatkan keuntungan dan persaingan yang bebas begitu. Ada seorang petani itu masih ada keluarga saya itu di mana itu dekat alas rogan itu kan biasa nanam semangka. Dia bilang semangka itu sebagai manis itu yang disuntik begitu. Jadi disuntik memanis begitu, supaya manis gitu. Makanya dia bilang saya tidak mau makan semangka kalau begitu langsung seperti dimakan. Tapi setelah menunggu beberapa hari baru kemudian dia makan. Karena apa? Karena supaya terjadi alami tadi gitu. Dan ini banyak itu dilakukan oleh orang-orang. Ya, itulah menjadi apa namanya bahan kewaspadaan kita sekalian, karena itu bisa jadi termasuk dalam apa namanya perbuatan dusta tadi yang kita tidak sadar dan tentu manfaatnya akan ada di dalam harta yang kita. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.